Asal mula rawa pening. Pada zaman dahulu, hiduplah sepasang suami istri yang bernama Endang Sawitri dan Ki Hajar Salokantara. Mereka tinggal di desa Ngasem yang terletak di antara Gunung Merbabu dan Telomoyo. Lama berumah tangga, sayangnya Endang Sawitri dan Ki Hajar Salokantara tak kunjung dikaruniai seorang anak. Sampai akhirnya Ki Hajar pergi bertapa di lereng Gunung Telomoyo untuk mewujudkan keinginan sang istri, yakni memiliki seorang anak. Istriku, aku akan pergi bertapa di lereng Gunung Telomoyo. Untuk apa, Kakanda? Nanti kau juga akan tahu. Endang Sawitri pun khawatir dengan sang suami yang tidak segera pulang selama beberapa tahun bertapa. Namun, dari situlah ia mengetahui jika ia sedang mengandung. Maka semakin hari perutnya semakin membesar. Sampai tiba waktunya Endang Sawitri untuk melahirkan. Namun, betapa terkejutnya ia saat mengetahui bahwa ia melahirkan seorang anak berwujud naga. Dok, ini anakmu, tapi ia berwujud naga. Apa? Tidak mungkin. Warga desa yang mengetahui bahwa Endang Sawitri melahirkan seorang anak berwujud naga pun merasa takut. Hei, lihat deh, dia baru saja melahirkan, tapi anaknya malah berwujud naga, bukan manusia. Aneh bukan? Iya, aku jadi takut. Sampai tiba saatnya baru Kelinting beranjak dewasa. Layaknya seorang anak yang sejatinya sebenarnya seorang manusia, ia pun tetap bisa berbicara layaknya seorang manusia pada umumnya. Namanya adalah Baru Kelinting. Semakin dewasa, ia pun merasa penasaran dengan sosok sang ayah. Ia pun memberanikan diri untuk bertanya pada ibunya. Ibu, ada yang ingin kutanyakan padamu. Sebenarnya siapa ayahku? Di mana dia sekarang, Bu? Tak tega melihat anaknya yang terus-terusan penasaran dengan siapa sosok sang ayah, Endang Sawitri pun menjawab, ayahmu adalah seorang raja bernama Ki Hajar Salokantara. Kini ia sedang bertapa di lereng Gunung Telomoyo. Dan mungkin ini sudah saatnya kau menemuinya, Nak. Namun jangan lupa untuk menunjukkan kelinting atau lonceng yang ada di lehermu itu. Lonceng itu adalah peninggalan ayahmu. Dan itu merupakan bukti bahwa kau adalah anaknya. Baik, Ibu. Setelah diberitahu oleh ibunya, Baru Kelinting pun bergegas menyusul sang ayah di lereng Gunung Telomoyo. Namun saat Baru Kelinting sampai di lereng Gunung Telomoyo dan menceritakan siapa dia, Ki Hajar Salokantara pun sempat tidak mempercayainya. Dia pun membuat persyaratan. Aku akan mempercayaimu kalau kau anakku. Namun kau harus bisa membuktikan kepadaku jika kau berhasil melingkari Gunung Telomoyo dan bertapa selama setahun, maka aku akan mempercayaimu bahwa kau adalah anakku. Baiklah, Ayah. Selama bertapa, ia begitu khusyuk. Semakin lama, tubuhnya semakin tertutupi oleh tanah, lumut, serta dedaunan, hingga tubuhnya hampir tidak terlihat. Suatu ketika, beberapa warga desa Patok melakukan perburuan di lereng bukit. Mereka hendak berburu rusa untuk hidangan pesta yang akan diselenggarakan di desanya. Namun, selama berjam-jam,
mereka tidak membuahkan hasil sama sekali. Sampai akhirnya, hei teman, lihat itu. Sepertinya itu daging ular raksasa. Mari kita potong agar bisa menjadi jamuan saat pesta nanti. Wah, iya. Ayo mari kita potong. Keesokan harinya. Wah, enak sekali daging ini. Iya, enak sekali. Aku sangat kenyang rasanya karena banyak memakan daging ini. Ketika sedang berpesta, datanglah seorang anak laki-laki yang lusuh dan tubuhnya penuh luka. Permisi, Pak, Bu. Bolehkah saya meminta sedikit makanan dan minuman? Hei gembel, pergi kau dari sini. Kau tidak cocok berada di sini. Dengan adanya kau di sini akan merusak pemandanganku. Warga yang ada di desa tersebut tidak mengetahui bahwa anak laki-laki itu adalah tubuh baru dari Baru Kelinting, yang sebagian tubuhnya telah dipotong oleh mereka untuk dijadikan jamuan pesta. Setelah itu, Baru Kelinting pun meninggalkan desa tersebut. Tidak lama, ia bertemu dengan seorang janda tua yang tinggal di gubuk tua yang bernama Nyi Latung. Janda tua itu sangatlah baik. Ia menawarkan makanan dan minuman kepada Baru Kelinting. Tiba-tiba, Baru Kelinting teringat dengan perlakuan Desa Patok. Ia pun berniat untuk membalas dendam. Karena janda tua ini sudah baik dengannya, Baru Kelinting pun berbicara. Nek, jika nanti kau mendengar suara gemuruh, jangan lupa untuk segera menaiki lesungmu ya. Apa begitu? Ada apa, Nak? Sudahlah, Nek. Tolong turutilah perkataanku ini. Baiklah kalau begitu. Setelah itu, Baru Kelinting kembali ke pesta sambil membawa sebuah lidi. Hei, mau apa kau datang ke sini lagi? Pergilah. Aku akan pergi, namun kalian semua harus mencoba mengambil lidi yang akan aku tancapkan ini. Hahaha, lidi seperti itu saja sangat gampang bagi kami untuk mencabutnya. Namun, ketika para warga mencoba mencabut lidi tersebut, satu persatu dari mereka tidak berhasil. Akhirnya, Baru Kelintinglah yang mencabut lidi itu dengan mudah. Begitu lidi itu tercabut, air muncul dari lubang bekas tancapan itu. Semakin lama, air semakin deras dan mengakibatkan banjir bandang. Dalam sekejap, desa tersebut pun tenggelam dari air bah dan menjadi sebuah danau rawa. Semua penduduk desa tersebut pun tenggelam, dan hanya seorang janda baik hati yang menolong Baru Kelintinglah yang selamat dengan menaiki lesungnya sesuai pesan Baru Kelinting. Dan danau rawa itu kini dikenal sebagai Rawa Pening karena airnya yang jernih. Danau tersebut terletak di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.